Sudah 10 tahun aku hidup berumah tangga bersama Arjuno, suamiku. Aku sungguh beruntung menjadi istrinya. Mas Juno benar-benar suami impian wanita. Suami yang mencintai istrinya. Suami yang memanjakannya dalam banyak hal. Layaknya kapal yang berlayar, Mas Juno sangat pandai mengemudikan kapalnya. Memang kadang ada ombak yang membuat kapal oleng ke kanan dan ke kiri. Namun Mas Juno memang nahkoda yang andal. Kapal itu tetap berlayar menuju pelabuhan idaman. Sering kapal berlabuh di beberapa pelabuhan kecil hanya untuk istirahat sejenak dan sekaligus menikmati keindahan alamnya. Namun ada satu keresahanku yang sampai tahun ke-10 berumah tangga belum dikaruniai momongan. Apakah aku? Sering aku bertanya dalam hati, bukankah kesempurnaan istri hanya dibuktikan kalau bisa melahirkan keturunan dari benih yang ditabur suami tercinta? Sampai pada suatu ketika, ingatanku sejenak menerawang perjalanan hidupku dari SMA. Kata teman-temanku, gadis usia SMA ibarat bunga yang sedang mekar, memamerkan keindahan bunga dan aroma wanginya. Juga kata teman-temanku, aku salah satu gadis tercantik di SMA. Wajahku mirip Widowati kala remaja. Apalagi kalau yang mengatakan teman cowok. Dadaku mekar mendengar sanjungannya. Sebelum berangkat sekolah, sering aku berdiri cukup lama di depan cermin, mengagumi diri sendiri. Setelah itu tersenyum. Apa yang dikatakan teman-teman itu benar. Di kelas 1 ada 3 kumbang yang mencoba mendekatiku. Edi, Joni, dan Abimayu. Dari ketiga cowok tersebut, aku menaruh hati pada Abimanyu yang berasal dari SMP yang sama, tapi beda kelas. Dewi, kamu cantik. Wajahmu mirip bintang film favoritku, Widowati kala remaja, kata Abimanyu. Itu pertama kalinya aku tertarik pada cowok. Dia satu kelas denganku. Anaknya tinggi, potongan rambutnya cepak mirip Taruna. Anaknya kalem, sedikit pemalu, pandai dalam pelajaran yang memerlukan hitung-hitungan. Aku sering nanya kepadanya kalau menyumpai pelajaran matematika, fisika atau kimia. Otakku kurang mampu mencerna angka-angka dalam pelajaran tersebut. Kalau malam minggu ke rumahku, kadang hanya sekedar ngobrol, kadang hanya main gitar dan nyanyi-nyanyi. Kadang jajan di warung bakso Pak Suryani, kadang nonton bioskop, atau kadang lainnya. Dewi, bolehkah aku menggenggam tangan mungilmu? Jantungku berdebar kala mendengar permintaannya. Setelah agak reda, aku yang genggam tangannya. Dia pun membalas genggamanku dengan kuat. Abi, tanganmu dingin sekali. Dia diam saja. Hanya genggamannya semakin kuat. Dewi, kita ngebakso di Pak Suryani ya. Malam minggu itu, aku berjalan-jalan bergandengan tangan dengannya. Ingin menikmati bakso gepeng Pak Suryani. Malam yang dingin memang paling enak kalau makan bakso. Bagi remaja, warung bakso Pak Suryani sangat spesial. Dindingnya berwarna pink dengan gambar banyak hati yang kena panah. Balon-balon berwarna-warni disertai kata-kata yang bernuansa cinta. Kalau malam minggu, banyak remaja yang datang ke tempat tersebut. Hubunganku dengannya sangat menyenangkan. Dunia begitu indahnya.
Mungkin itu yang disebut cinta pertama. Saat kenaikan kelas, aku pilih jurusan bahasa, sedangkan dia pilih jurusan IPA. Namun pada akhir semester 1, dia pindah sekolah mengikuti kepindahan orang tuanya ke kota lain. Aku agak shock mendengar perkataannya. Dewi, aku terpaksa pindah sekolah. Tapi aku mohon hubungan kita tetap berlanjut. Aku hanya mengangguk. Saat awal perpisahan, aku masih sering WA-WA-an dengannya. Namun seiring perjalanan waktu, akhirnya WA-WA-an hilang tertelan bumi. Mungkin dia sudah bertemu gadis lain yang wajahnya mirip Widowati. Kala kelas 3 datang, Bima, cowok dari kelas 3 IPA, mencoba menggandengku. Anaknya gagah, tinggi besar, cocok dengan namanya. Hobinya olahraga, terutama basketbal. Seperti halnya Abimanyu, Bima pun hampir setiap malam minggu datang ke rumahku. Dewi, minggu depan SMA kita lawan salah satu SMA Semarang. Nanti jadi pemandu sorak ya? Oke. Memang aku salah satu anggota pemandu sorak di SMA. Kalau ada pertandingan olahraga antar sekolah, pemandu sorak selalu meramaikan suasana pertandingan, memberikan semangat tim yang didukungnya. Malahan pemandu sorak sering di pertandingan dengan pemandu sorak lainnya. Pertandingan yang tidak kalah serunya dengan pertandingan olahraga. Penontonnya kebanyakan cowok-cowok dari SMA yang sedang bertanding. Namun perpisahan itu pun terjadi. Setelah lulus, dia melanjutkan kuliah di ibu kota untuk mengambil jurusan kedokteran. Bima, kenapa tidak kuliah di Semarang saja? Bukankah di Semarang ada juga fakultas kedokteran? Kita masih bisa ketemu setiap minggu. Aku pun akan kuliah di Semarang, mengambil fakultas sastra Inggris. Betul Dewi, tapi kata ayah biaya kuliah ditanggung oleh adik ayah yang tinggal di Jakarta. Lagi pula fasilitasnya tidak selengkap yang ada di UI. Terus bagaimana hubungan kita? Tetap berlanjut, bukankah kita bisa komunikasi lewat HP? Jujur, aku tidak terlalu yakin. Perkiraanku menjadi kenyataan. Telepon dan WA semakin lama semakin jarang, dan akhirnya tidak terdengar lagi bagai disapu angin. Hubungan dengan Bima pun persis sama dengan hubunganku dengan Abimanyu. Dewi, nampaknya hubungan kita tidak bisa dipertahankan. Kesibukanku tidak memungkinkan, kata Bima. Kata teman yang lebih dewasa. Memang begitulah percintaan remaja. Masih mencari-cari bentuk apa yang dinamakan cinta. Malahan ada yang bilang, itu kan cinta monyet. Aku tidak tahu kenapa untuk urusan cinta, monyet dilibatkan. Memasuki perguruan tinggi, aku memilih fakultas sastra Inggris. Bahasa Inggrisku cukup bagus. Sebagian besar mahasiswanya didominasi cewek, cantik-cantik lagi. Banyak mahasiswa dari fakultas lain sering ikut nongkrong di kafe fakultas sastra Inggris. Dari nongkrong sendiri biasanya, setelah beberapa bulan diikuti nongkrong berdua dengan salah satu mahasiswi di fakultas sastra Inggris. Saat tingkat 1, seniorku tingkat 3, Alex, mendekatiku. Namun hubunganku dengannya tidak berlangsung lama. Dari cerita teman-teman, Alex itu Don Juan. Awalnya aku tidak percaya. Namun, suatu ketika aku menjumpai dia
menggandeng cewek di pusat perbelanjaan. Mas Alek, hubungan kita sampai di sini saja. Dewi, aku mencintaimu. Apa yang salah padaku? Gak ada yang salah. Hanya aku gak cocok saja sama kamu. Saat tingkat 3, ada lagi kumbang, Anton dari Fakultas Teknik yang sebentar lagi menyandang gelar sarjana teknik. Setelah lulus, Anton ditugaskan ke Kalimantan. Dari pengalamanku dengan Abimanyu dan Bima, pacaran jarak jauh cenderung putus di tengah jalan. Mas Anton pilih Dewi atau kerja di Kalimantan? Mas Anton pilih dua-dua, Dewi dan kerja di Kalimantan. Nggak bisa, harus salah satu. Dewi beri waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu, Mas Anton lebih memilih kerja di Kalimantan. Aku pun menyadari bahwa mencari kerja tidak gampang. Dewi, maafkan Mas Anton, Kalimantan menjadi pilihan Mas Anton bukan apa-apa. Mas Anton masih menanggung biaya sekolah adik-adik. Jika Mas Anton sudah mapan nanti akan menjemput Dewi. Itu sekelumit 4 laki-laki yang pernah mengisi relung hatiku. Keempatnya berbisa dengan caranya sendiri-sendiri. Namun secara umum, jarak menjadi salah satu faktor utama perpisahanku. Mas Juno merupakan lelaki yang kelima yang singgah di hatiku. Perkenalan yang tidak sengaja. Kala itu aku sedang belanja di supermarket. Saat akan membayar, dompetku yang aku simpan di tas tidak ada. Aku panik karena di dompet selain uang juga berisi berbagai kartu penting. Lelaki di belakangku sepertinya tahu aku dalam kesulitan. Dia langsung ke depan. "Mbak, tolong dihitung," kata lelaki itu kepada kasir. Dia pun membayarnya dan menyerahkan barang yang aku beli. Sementara dia sendiri hanya membeli makanan, cemilan, dan minuman ringan. "Terima kasih, Mas." "Mbak, kalau boleh kita duduk sebentar di kafe, menenangkan pikirkan, sambil diingat kembali tentang keberadaan dompet." Ajakan itu aku turuti. Memang aku sedang panik. Duduk sebentar menerima tawaran lelaki yang membantu membayarkan barang belanjaanku sambil mengingat-ingat di mana dompet aku taruh. "Kenalkan, saya Arjuno, biasa dipanggil Juno," sambil mengulurkan tangannya. "Saya Dewi Yuniati, biasa dipanggil Dewi." Itulah perkenalan pertama dengannya. Genggamannya begitu kuat, matanya menatap mataku. Dek, jantungku bergetar. Buru-buru aku menunduk. Aku tidak kuat menatap matanya. "Coba Mbak Dewi ingat-ingat di mana dompetnya." Ya, sekarang saya ingat di meja dekat cermin. Kala itu saya terburu-buru berangkat belanja. "Arjuno, aku taksir usianya sudah di atas 30 tahunan. Sesuai dengan namanya, orangnya gagah, romantis, dan penuh perhatian. Meski masih tergolong muda, tetapi kehidupannya sudah mapan. Menjadi direktur perusahaan miliknya sendiri. Bahasa kerennya menjadi eksekutif muda. Penampilannya selalu keren. Pakaian, jam tangan, dan sepatu selalu bermerek. Mempunyai rumah sendiri di kawasan prestisius. Mobil dan motor yang berkelas. Lelaki yang sempurna. Kalau boleh aku memberi nilai angka 100 akan kuberikan kepadanya. Sempurna. Hubungan yang menyenangkan.
hampir setiap minggu rekreasi di berbagai tempat di sekitar Semarang. Sebagai wanita yang sudah memasuki masa puncak kecantikan, aku sudah harus memikirkan perkawinan lebih serius. Usiaku sudah mendekati kepala 3. Orang tuaku selalu menanyakan kapan menikahnya. Dewi, hubungan kita sudah 5 bulan. Aku akan melamarmu. Apakah yang membuat Mas Juno yakin melamarku? Aku mencintaimu. Mas Juno, sejak SMA, aku pernah mempunyai 4 teman dekat, 2 di SMA dan 2 di perguruan tinggi. Mereka selalu bilang, Dewi, aku mencintaimu. Dewi, pokoknya aku mencintaimu. Bulan depan aku akan melamarmu. Apakah karena aku cantik? Ya, itu salah satu di antaranya. Apa yang menyebabkan Mas Juno mencintaiku? Dewi, hal itu tidak perlu dipertanyakan. Cinta adalah cinta. Kadang kita tidak bisa menerangkannya. Mas Juno, apakah akan mengizinkan kalau Dewi menjadi wanita karir daripada menjadi ibu rumah tangga? Ya, nggak apa-apa. Mas Juno, Dewi nggak bisa masak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita beli makanan jadi. Mas Juno, Dewi itu malas kalau harus beres-beres rumah. Ya, nggak apa-apa. Simba yang akan membereskan. Dewi tinggal perintah. Pokoknya kalau ada pertanyaanku tentang ketidakmampuanku dalam mengurus rumah tangga, dia menjawab dengan entengnya. Mungkin Mas Juno sudah terbiasa mengelola pegawai. Kalau aku sampaikan kepada orang tuaku kalau Mas Juno akan melamarku, orang tuaku sangat gembira. Dewi semakin cepat semakin baik. Bapak dan ibu dapat segera menggendong cucu. Engkau satu-satunya keturunan bapak, dan keturunan kita tidak boleh putus. Bapak berharap dapat menggendong cucu yang banyak darimu. Perkawinan itu pun terwujud. Mas Juno betul-betul memanjakanku. Bulan madu bukan hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Jepang dengan keindahan Gunung Fuji disertai dengan keindahan bunga sakura. Perancis dengan Menara Eiffel, juga Museum Louvre ini terletak di tepi sungai Seine, tepatnya di Istana Louvre. Amrik dengan Patung Liberty di Manhattan. Grand Canyon, tempat wisata yang terletak di Arizona Utara ini, dikenal sebagai salah satu tempat wisata terbaik di Amerika Serikat. Ya, itu hanya beberapa tempat wisata yang aku kunjungi saat bulan madu di luar negeri. Waktu lainnya, tempat-tempat yang indah di dalam negeri dan luar yang pernah aku kunjungi jauh lebih banyak. Namun yang sedikit mengherankan bagiku, selama perjalanan pernikahan yang sudah 10 tahun, Mas Juno tidak pernah menanyakan kenapa aku belum hamil juga. Aku malahan yang sering memancing tanggapannya. Mas Juno, kenapa ya Dewi belum hamil? Ya, belum saatnya saja. Mas, Dewi risih kalau dengar tetangga menggunjingi Dewi belum hamil. Nggak usah didengerin. Pernah aku bersama Mas Juno periksa ke dokter spesialis kandungan. Ibu Dewi dan Mas Juno sehat-sehat saja. Tidak ada yang dikhawatirkan. Belum waktunya saja, kata dokter. Teman-temanku yang sudah menikah, mereka sudah punya anak minimal 2. Begitu gampangnya mempunyai keturunan. Sungguh aku kurang paham. Pikiranku masih belum terlepas dari kehamilan. Mengapa selama 10 tahun perkawinannya belum ada tanda-tanda kehamilan? Kesimpulan sementara dariku,
Atau Mas Juno bibitnya kosong? Hari itu, Mas Juno ada tugas luar. Memang Mas Juno paling tidak 1 bulan 2 kali tugas luar. Pagi nan cerah, aku duduk sendirian di bagian belakang rumah menikmati kehangatan mentari pagi. Tiba-tiba aku ingat tadi malam mimpi ada ruang di kamarnya. Bergegas aku menuju kamar, digesernya tempat tidur. Terlihat ada satu ubin yang tidak terlalu rapat. Aku curiga. Betul saja, ubin tersebut dapat dibuka. Dilihatnya ada tangga untuk menuju ke bawah. Dengan keberanian yang aku paksakan, aku turun ke bawah. Berbekal senter, aku cari tempat saklar listrik. Aku hidupkan ruangan yang tidak terlalu besar, tempat menyimpan berbagai barang. Terlihat 5 peti yang tidak terlalu besar yang diletakkan berjajar. Dengan hati berdebar, aku buka peti satu persatu. Peti pertama, peti itu berisi tumpukan perhiasan dari emas. Peti kedua berisi batangan emas. Peti ketiga berisi tumpukan uang dolar Amerika. Peti keempat berisi benda berharga yang pernah dipakainya. Jam tangan, ikat pinggang, cincin berlian, gelang rantai dari emas. Entah mengapa, ketika akan membuka peti kelima, degup jantungku semakin keras. Perlahan aku buka. Ternyata hanya berisi 3 album. Album pertama berisi kumpulan fotoku, baik sendiri maupun bersama Mas Juno yang tertata rapi. Foto-foto yang diambil saat santai, saat rekreasi, saat makan di warung Tegal, dan saat-saat lainnya. Aku sendiri sudah lupa akan kenangan tersebut. Aku tersenyum sendiri. Mas Juno memang sangat romantis. Bahagia rasanya. Album kedua aku buka dengan pelan. Detak jantungnya berdebar dengan cukup keras. Mataku mulai berkunang-kunang. Terlihat jelas Mas Juno menggendong anak kecil. Di sebelahnya wanita cantik menggandeng tangannya. Dengan tangan bergetar, aku ambil album ketiga. Detak jantungku semakin keras. Mataku semakin berkunang-kunang. Terlihat anak perempuan kecil berada di tengah, digandeng oleh Mas Juno di sebelah kanan, dan wanita cantik yang tidak kalah cantiknya dengan yang pertama di sebelah kiri. Mereka tertawa, menunjukkan kebahagiaannya. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Pingsan.